Shalom, puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam acara Manarema. Biarlah kebenaran firman Tuhan sendiri yang boleh menyertai, membekali, dan memimpin setiap aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih setiamu sepanjang malam, di mana Tuhan sudah menyertai, melindungi dalam istirahat kami. Saat ini Tuhan, kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pagi hari ini kami boleh kembali memeriksa kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu berseru senantiasa kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 100 yang ke-16 ayat yang kedua. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Di sini Raja Daud menuliskan, sebab Tuhan mengarahkan telinganya kepadaku. Jadi di sini Raja Daud merasa Tuhan itu sangat luar biasa, selalu mendengar suara, selalu mendengar apa yang diminta oleh Raja Daud, sehingga Raja Daud mengatakan, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Selanjutnya kita baca di dalam Mazmur pasal yang 145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Di sini juga apa yang dinyatakan oleh Raja Daud, Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ya, tadi dikatakan Tuhan selalu mengarahkan telinganya kepadaku, kata Raja Daud. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Selanjutnya dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ini pernyataan dari Raja Daud. Mengapa Raja Daud dapat menyampaikan pernyataan yang sedemikian indah? Karena Raja Daud sudah mengalami betapa kasih Tuhan, betapa penyertaan Tuhan yang luar biasa itu di dalam kehidupan Raja Daud secara pribadi. Tuhan selalu mendengar, Tuhan selalu memperhatikan, dan bahkan Tuhan selalu mengarahkan telinganya kepadaku, kata Raja Daud. Sehingga apa yang dialami oleh Raja Daud? Raja Daud akan menikmati satu kehidupan yang penuh dengan kesukaan. Karena di dalam segala permasalahannya, di dalam segala problemnya, ada Tuhan yang selalu siap sedia untuk menolongnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pagi hari ini kita sudah melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana pengalaman Raja Daud saat Raja Daud membawa dirinya dekat pada Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Sehingga menimbulkan rasa iri bagi hidup kita. Orang-orang percaya. Aku juga mau Tuhan, Engkau selalu mendengar doaku. Aku juga mau Tuhan, aku rindu Tuhan, agar Engkau selalu mendengar suara permohonanku. Dan aku sangat rindu Tuhan, Engkau memperhatikan dan mengarahkan telingamu kepadaku. Itu cukup bagiku Tuhan. Hidup di dalam dunia, hidup yang penuh dengan berbagai masalah, hidup di dalam dunia,
hidup yang penuh dengan berbagai problema. Kepada siapa kita dapat mengadu? Kepada siapa kita dapat membawa segala kesulitan hidup kita? Pagi hari ini Raja Daud menyatakan, Tuhan yang selalu mengarahkan telinganya kepadaku. Dan dia katakan, aku mau berseru kepada Tuhan seumur hidupku. Bahkan firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Puji Tuhan. Ajarkan Tuhan bagi kehidupanku Tuhan. Agar aku memiliki kemampuan, memiliki kekuatan Tuhan. Untuk aku boleh senantiasa berseru kepadamu Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, setiap orang yang berseru kepada Tuhan di dalam kesetiaannya, ya, Tuhan itu dekat bagi kehidupannya. Tuhan itu amat dekat di dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki hati yang selalu rindu dan mau berseru kepada Tuhan. Sebuah contoh di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Yunus pasal yang kedua ayat yang pertama dan yang kedua. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini Yunus sekalipun sudah lari daripada Tuhan di dalam kesesakannya, di dalam kesulitannya, dia berdoa dengan penuh keyakinan, doa dengan iman yang penuh pengharapan. Dikatakan, dalam kesusahanku aku berseru kepadamu Tuhan, dan Tuhan menjawab doaku. Puji Tuhan. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Inilah yang perlu. Inilah yang kita rindukan. Bagaimana agar doa kita juga dapat didengar oleh Tuhan? Ya, berdoa dengan hati yang tulus. Berdoa dengan penuh percaya. Berdoa lewat imanmu yang benar. Dan kalau Yunus ditolong Tuhan, firman Tuhan janji kepada kita, orang-orang percaya, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah tidak mendengar suara doa kita. Tuhan tidak pernah tidak mendengar seruan hati kita. Demikian juga yang dialami oleh Raja Hizkia. Ketika Raja Hizkia sudah divonis ya untuk mati, seakan-akan sudah tidak ada harapan lagi. Di sini Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Mulai kita baca ya. Ah Tuhan, ingatlah ya, kiranya bahwa aku sudah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu. Di dalam ayat yang kedua di sini dituliskan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa, berarti berseru kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan ingatlah kepadaku. Ya, aku sudah hidup
benar di hadapan-Mu, dan aku sudah melakukan kehendak-Mu dengan segala tulus hati. Apa yang terjadi? Tuhan langsung menjawab doa Hizkia. Ya, dikatakan, Hizkia, kamu sakitnya sudah berat. Kamu akan mati. Pesan-pesanlah pada keluargamu, pesan-pesanlah pada saudara-saudaramu. Ya. Namun ketika Hizkia mendengar suara ini, dia tetap ingat kepada Tuhan dan tetap berseru kepada Tuhan. Ya, dikatakan berdoalah Hizkia kepada Tuhan. Dia memalingkan wajahnya ke dinding, tidak mencari yang lain, hanya kepada Tuhan. Dikatakan, Tuhan ingatlah kepadaku, aku yang sudah hidup benar di hadapan-Mu, aku sudah melakukan segala kehendak-Mu. Saat itu juga Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Dikatakan apa? Ya, Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan benar adanya, yang harus kita terima dengan iman percaya kita, agar kita pun juga mengalami apa yang dilakukan oleh Yunus, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Demikian juga kita rindu apa yang kita sampaikan kepada Tuhan lewat doa-doa kita, yang kita serukan kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Tuhan akan menjawab, dan Tuhan pasti menjawab. Itulah keyakinan kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini lewat renungan firman Tuhan yang singkat ini, biarlah renungan ini boleh memberi kekuatan, memberikan keyakinan bagi iman percaya kami, menumbuhkan iman kami, agar kami boleh lebih tahu dan jelas melihat segala pertolongan Tuhan yang nyata itu. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Raja Daud, ya, karena Tuhan selalu mengarahkan telinganya kepadaku dan mendengar doaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Hanya kepada Tuhanlah pengharapanku, hanya kepada Tuhanlah masa depanku. Ya, dan firman Tuhan mengatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan setia. Ajarkan bagi kami Tuhan, menjadi orang-orang, anak-anak-Mu yang percaya dengan hati yang sungguh, agar apa yang sudah dialami oleh para hamba-Mu Yunus maupun Raja Hizkia itu pun terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan kami orang-orang percaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini, agar kami boleh tetap belajar, berseru di tengah-tengah kehidupan kami pada akhir zaman ini. Berseru hanya kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau selalu memperhatikan kami, Engkau selalu mendengar seruan doa kami. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Untuk itu kami percaya, mari Tuhan meteraikan firman yang indah ini di dalam sepanjang kehidupan kami, agar kami pun boleh tetap rindu dan membawa segala kesulitan kami hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.